Nikah mewah, tinggal di rumah mertua atau orang tua, atau nikah sederhana, sudah punya rumah sendiri. Nah, pembahasan kita hari ini tentang nikah dulu atau rumah dulu. Oke, saksikan terus. Jangan lupa di-subscribe di YouTube The Baskoro Channel dan di Spotify di The Baskoro Scale Up Podcast. Lanjut, boy. Hai hai hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, kali ini gue akan bahas tentang nikah dulu atau rumah dulu. Oke, nikah mewah mungkin jadi impian semua orang kali ya, gitu ya. Dan mengimpi-impikan bahwa dia udah punya gambaran nih mau nikah gue kayak gimana gitu ya. Gue mau nikah kayak princess atau gue mau nikah di pinggir pantai atau gue mau nikah di outdoor di taman gitu ya. Nah, pernikahan adalah suatu hal yang sakral ya, betul kan? Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Nah, pernikahan itu kan menurut gua pernikahan itu ya cuma sekali lah. Semua orang juga mungkin maunya cuma sekali. Mungkin ada beberapa juga yang akhirnya karena ada kendala atau suatu hal mereka harus menikah berkali-kali. Tapi bukan itu sih yang menurut gua itu bukan suatu hal yang diinginkan, bukan. Ya. Nah, bicara nikah dulu atau rumah dulu, gitu ya. Nah, kalau gue pribadi gue lebih lebih memilih rumah dulu, lebih memilih rumah dulu. Ya, gue cerita singkat aja karena gue pacaran itu 9 tahun ya, gue pacaran 9 tahun. Nah, selama pacaran ini kita juga gue terutama ya gue yang punya ide untuk kita nyicil rumah gitu. Dan waktu itu gue lagi hayal-hayal nih, waktu itu masih jadi pacar gue, sekarang udah jadi istri gue gitu kan. Nah, dulu gue ngayal-ngayal nih waktu gue masih pacaran, gue ngayal-ngayal tentang kira-kira kalau kalau kita beli rumah enakan di mana ya, enakan daerah mana ya gitu ya. Nah, akhirnya pacar gue ini atau istri gue yang sekarang ini dia bilang gini, gue nggak mau rumah di daerah eh, Tangerang gitu ya. Dia bilang gitu, gue nggak mau daerah rumah Tangerang, kata menurut dia itu daerahnya panas lah, gersang dan segala macam gitu ya. Nah, terus gue tanya dong, eh menurut lo, terus lo maunya di daerah mana? Gue bilang gitu kan. Kalau daerah Jakarta, wah gue nyerah deh. Karena di Jakarta udah luar biasa harganya. Gue nggak bakal sanggup. Kita juga nggak bakalan belum sanggup lah untuk beli rumah di Jakarta gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, gue sih pengennya daerah-daerah Cibubur gitu ya, daerah-daerah ya daerah-daerah Cibubur situlah gitu kan. Terus, nah, gue nggak tahu kenapa pada saat itu gue lagi masih kerja jadi, dan ada pameran waktu itu, dan gue masih ada pameran di PRJ. Karena gue ada pameran di PRJ, gue dapat kita yang jaga pameran kan dapat free pass untuk masuk PRJ ya, jadi kita nggak bayar kan ya. Nah, pada saat itu gue dapat shift shift pagi pada saat itu gue dapat shift pagi, jadi gue bisa pulang itu sore sekitar jam-jam 5 gue udah bisa cabut dari pameran. Nah, pada saat gue pulang dari pameran itu, gue nggak langsung pulang gue mikir gini, mumpung gue lagi masuk di sini, gue juga masih sore gitu kan. Nah, akhirnya gue mikir untuk gue mau muter-muter dulu, gue mau lihat ke pameran yang lain gitu ya. Gue mau lihat pameran-pameran dulu yang lain. Nah, akhirnya dengan isengnya gue itu, gue eh, ke stand. Kan biasanya kalau bagi pameran di PRJ itu kan ada yang otomotif, terus ada yang makanan, ada yang craft, terus perumahan, di bagian perumahan gitu kan. Nah, gue iseng tuh muter aja terus, dan sampai suatu akhir tuh gue di bagian
perumahan. Nah, kan banyak juga tuh yang pameran-pameran perumahan dari inilah itulah segala macam. Nah, itu akhirnya gua iseng ngambilin brosurnya gua ambilin semua. Gua ambil semua yang kira-kira ya pokoknya yang pertama itu yang gua lakuin adalah gua ambilin dulu brosurnya semua. Semua brosur gua ambilin semua. Nah, udah gitu brosur udah gua ambilin, sampai rumah gue lihat-lihat dong. Nah, baru tuh sistem penyortiran di rumah. Sistem penyortirannya itu kalau yang daerah, karena pacar gue atau istri gue sekarang ini nggak suka rumah di Tangerang, jadi gue sortir. Yang perumahannya di Tangerang, gue skip, gue buang-buangin dulu. Nah, sortiran awal, sortiran yang kedua, sortiran yang kedua yang gue lihat adalah harga. Yang gue lihat adalah harga, karena waktu itu kan ya pendapatan masih berapa sih gitu kan, belum belum banyak lah gitu kan. Nah, yang gue lihat harga, terus gue liatin harganya gitu kan. Terus wah ini kayaknya ada satu perumahan yang di mana tempatnya itu eh, bukan di Cibubur, tapi lewatin Cibubur sedikit. Jadi Cibubur lewat dikit, nah itu dah. Gitu. Nah, jadi daerahnya itu ya daerah-daerah Cilengsi Cilengsi situlah. Nah, akhirnya gue gue nggak tahu tempatnya di mana. Gue nggak tahu tempatnya di mana. Gue cuma ngomong sama pacar gue pada saat itu, nih ada nih perumahan murah lagi, ada. Terus pertama pertama yang jadi pertimbangan gue adalah DP-nya dicicil gitu kan. Terus eh, cicilannya juga ya kita sanggup lah untuk bayar cicilannya gitu kan. Nah, setelah pada saat itu beda 2 hari, kalau nggak salah beda 2 hari tuh gua ajak dia ke PRJ. Udah yuk kita ke PRJ deh, kita lihat lu mau lihat apa segala macam. Ya udah, lihat, gue datang lagi ke stand itu. eh, Harganya beda 2 hari itu, kalau nggak salah harganya naik naik 2 juta kalau nggak salah, apa berapa kalau cashnya naik 2 juta apa berapa. Wah, gue bilang buset, 2 hari naik 2 juta, satu hari naik 1 juta dong harganya gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya gue nggak pikir panjang di situ. Gue nggak pikir panjang, namanya yang gini, ya udah gini aja deh. Berapa sih minimal minimal tanda jadinya gitu kan, minimal tanda jadinya berapa sih. Akhirnya pas dia bilang 500.000 pak, oke, kalau gitu saya mau lihat ininya deh. Udah belaga kayak kayak orang kaya aja gitu gue. Iya. Terus akhirnya gue bilang, oh ya udah, saya mau lihat. Akhirnya lihat klaster yang harganya sekian, yang mana, oh klasternya ini pak, segini gini gini gini. Bentuk rumahnya kayak gini. Oh, si salesnya ngejelasin deh tuh ke gue gitu kan. Terus gue lihat perhitungan ininya dong, perhitungan kreditnya. Ya pasti dong gitu kan, kita juga lihat perhitungan kreditnya dong. Akhirnya dikasih lihat tuh perhitungan kreditnya. Oh, begini 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 begini. Akhirnya gue bilang, wah, akhirnya kayaknya kita mampu deh untuk beli rumah dan nge-DP-in gitu kan. Apa nge-DP-in maksudnya untuk bayar angsurannya gitu kan. Kayaknya kita mampu, gue bilang gitu kan. Akhirnya pada saat itu juga pada saat itu juga ya udah, gue nekat aja, gue kasih aja udah langsung gitu, DP 500.000 pada saat itu gitu kan. Yaudah nih, saya DP-in rumah buat nomor ini ya. Lo tau apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pacarku pada saat itu, atau bini gue sekarang ini, dia bilang gini, lu yakin di rumah situ? Ya yakin gak yakin, tapi ya udahlah gitu loh, maksud gue. Ya namanya kita cowok kan, akhirnya bikin keputusan cepat gitu. Ya udahlah, cepet ambil aja lah. Dah. Nah, pada saat sebenarnya sebelum sebelum gue menentukan rumah, gue udah sempet iseng searching tentang apartemen. Nah, kan dulu kan zamannya apartemen subsidi tuh, yang kelihatannya kayak apartemen tapi akhirnya kayak rumah susun juga gitu kan. Nah, di situ gue ngeliat itu, ngeliat apartemen, terus gue ngeliat rumah, bukan rumah ya, apa namanya, ngeliat apartemen juga. Terus gue ngeliat ngeliat
rumah-rumah subsidi sih, rumah-rumah subsidi kan lagi booming-boomingnya tuh pada saat itu rumah-rumah subsidi ya. Nah emang juga yang gua ambil pada waktu di Kilang itu juga rumah subsidi sebenarnya, tapi kebanyakan kan rumah-rumah subsidi itu ada di daerah Tangerang dan segala macam. Nah ini adanya di Cibubur sanaan dikit lah. Nah akhirnya gue suatu saat gue pernah pernah lihat di suatu apartemen. Nah gue nggak mau sebutin apartemennya di mana gitu ya. Nah itu gue lihat, wah harganya sekian pak, tipe studio harganya sekian. Oke, terus gue nggak tentuin di situ, gue nggak tahu kenapa gue nggak tentuin di situ. Terus pas gue kesana sama teman-teman gue tuh, terus akhirnya gue balik, gue naik mobil kan. Di mobil temen gue ngomong gini, kok eh, lu bayangin gak kalau apartemen, kalau lu jadi beli apartemen di sini, pertama dia bilang gitu. Terus gue bilang ya gue belum tahu gue bakal beli di sini apa enggak gitu kan. Terus eh lu bayangin deh gitu, lu kan kalau lu beli yang subsidi nih kata dia gitu kan, sambil ngeliat gedung itu. Kalau lu kan beli yang subsidi nih, lu kan nggak mungkin beli subsidi tapi lu dapat di lantai-lantai yang bawah kan, kata dia gitu kan. Lu pasti dapatnya yang agak-agak di atas kan. Ya pastilah, namanya juga apartemen subsidi gitu kan. Yang studio yang kecil-kecil gitu kan pasti juga gue dapetnya di atas lagi juga kan. Kalau yang studio gitu kan udah kayak kos-kosan doang, lu buka pintu udah kamar gitu kan, udah tempat tidur gitu. Nah terus dia bilang gini, lu bayangin dah kata dia, kalau misalkan Jakarta kena gempa, apartemen lu runtuh, rumah lu di mana? Anjir, gue bilang lu gila, gue bilang kurang ajar lu, bikin bikin langsung drop gitu, bikin gue langsung gila, drop gitu gue. No, rumah lu di langit gitu ya. Wah gila, gue bilang tuh kocak sih itu. Gue bilang gue paling 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 kocak pada saat itu, dan gue langsung ngeliat iya juga ya, kayaknya gue nggak jadi beli apartemen deh kayak. Dan akhirnya memang juga istri gue, pacar gue saat itu yang sekarang istri gue, lebih memilih rumah tapak. Akhirnya ya memang udah kehendak Tuhan, gue ditakdirkan untuk punya rumah tapak ya. Pada saat PRJ itu yang gue langsung ngasih uang DP itu 500.000. Nah setelah itu kan kita nggak tahu tuh ya, kita nggak tahu itu rumahnya di mana, bentuknya kayak gimana gitu ya. Akhirnya suatu saat gue iseng dateng lah ke perumahan tersebut gitu kan. Weekend gue jalan, gue datang ke perumahan situ, sekalian ngasihin berkas-berkas buat buat KPR gitu kan. Nah lucunya adalah ketika gue ke sana, rumahnya di mana ya mbak, gue bilang gitu kan. Oh ada pak, rumahnya nanti klasternya ada di belakang, dia bilang gitu kan. Tapi rumah contohnya ada nih di sini, dia bilang gitu. Oke, gue lihat lah rumah contohnya, gue lihat oke, ya ya udahlah, rumah subsidi ini gitu kan, mungkin cukup lah segitu ya rumah subsidi. Akhirnya gue tanya lagi nih, mbak di mana posisinya ya kalau saya beli rumah ini, klasternya di sebelah mana? Oh ada di belakang pak, kita lagi mau pembangunan, dia bilang gitu kan. Jalan lah gue naik mobil ke belakang, set, sampai belakang, jalanannya habis bro. Itu di yang di pelur kan, jalannya peluran tuh, yang di pelur habis loh, habis jalan ini. Rumah gue di mana gue bilang, dan itu masih tanah semua dan tanah rata, lu nggak bisa lihat apapun. Akhirnya ya udah, ya mungkin emang emang gue nggak tahu ya, tadinya tadinya emang gue nggak tahu sistem beli rumah tuh kayak gimana sih, gue nekat aja pada saat itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah sebulan sebulan kemudian gue ke situ lagi, wah udah naik besinya, besi-besi pondasinya tuh udah naik tuh. Wah gue udah seneng tuh, wah rumah gue udah jadi nih. Udah akhirnya jadi, singkat cerita, ketika ketika perjalanan proses untuk kan DP-nya bisa bisa dicicil ya. Ketika perjalanan proses untuk menyicil DP-nya itu, gue patungan sama sama waktu itu pacar gue, sekarang udah bini gue. Nah gue patungan, DP-nya kita patungan, sampai angsuran juga kita bisa patungan gitu. Jadi misalkan bulan ini gue yang bayar, bulan depan dia yang bayar, bulan ini gue yang bayar, bulan depan dia yang bayar, kayak gitu sampai kita udah nikah. Akhirnya orang tua itu menanyakan bahwa, eh loh
kalian udah beli rumah tuh. Jadi sampai orang tua juga, emang gue juga nggak mau terlalu bilang sama orang tua pada saat gue beli rumah itu. Gue juga nggak tahu kenapa, karena gue pribadi, gue memang punya mimpi ketika gue mau nikah itu setelah gue punya punya sesuatu, punya rumah kah atau punya mobil, punya apapun itu ya. Nah, dan alhamdulillahnya adalah gue mimpi gue semua tercapai, alhamdulillah. Nah, jadi ketika ada pertanyaan, rumah dulu atau nikah dulu, nah itu kan ada juga yang nikah, pengen nikah mewah. Nah, pertanyaan ada lagi nih. Nikah mewah tinggal di rumah mertua atau orang tua, atau nikah sederhana, nikahnya sederhana aja, biasa aja gitu ya, tapi lu udah punya rumah sendiri gitu. Jadi kalau gue lebih memilih nikah biasa aja, sederhana, tapi gue punya rumah sendiri. Tapi sebenarnya semua itu, nikah dulu atau rumah dulu adalah pilihan. Jadi teman-teman boleh bebas untuk memilih, eh, mau nikah yang mewah dengan konsep yang mewah, atau nikah sederhana yang kita buat semewah. Nikah sederhana tapi looks-nya mewah, tapi kita juga punya rumah pribadi. Jadi ketika kita habis nikah, ya kita tinggal di rumah pribadi. Sama kayak gue juga setelah nikah, akhirnya gue nikah dan gue tinggal di rumah pribadi gue itu. Jadi eh, ada sebuah aset yang kita kumpulin bersama gitu. Sampai tadinya gini, ada pertanyaan dari pacar gue yang sekarang jadi bini gue ini, yang jadi istri gue ini. Jadi pertanyaannya gini, nanti kalau kita putus, terus rumahnya gimana, dia bilang gitu kan. Terus rumahnya gimana kalau kita putus? Gue dengan gampangnya gue jawab gini, kalau kita putus, ya rumahnya gimana, tinggal jual, sisanya bagi dua, selesai, gue bilang. Akhirnya, oh iya, 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 oke, oke, siap. Berangkat kita nikah akhirnya. Jadi berangkat kita sampai akhirnya nikah, sampai kita punya rumah. Dan ya alhamdulillah, itu sebuah sebuah aset. Gue juga nggak tahu, mungkin itu juga nggak bakalan gue jual rumah itu. Ya sebisa mungkin sih gue nggak mau jual rumah itu, supaya itu bener-bener story yang ya pacaran yang berkualitas sih menurut gue. Gitu. Jadi so teman-teman, nikah dulu atau rumah dulu, terserah pilih teman-teman. Mau nikah mewah tapi tetap tinggal di rumah orang tua, atau mertua, pondok mertua indah gitu ya, atau nikah sederhana yang kita konsepin dengan looksnya mewah, tapi kita punya rumah. Oke, pilihan tetap ada di teman-teman semua. Dan semoga cerita gue tadi menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman menjadi punya pandangan bahwa nikah mewah tinggal di rumah mertua, atau nikah sederhana punya rumah, jadi nikah dulu atau punya rumah dulu. Oke, see you on the next episode, see you on the next video, then see you on the digital. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. See you, bye bye.